Sudah menjadi rahasia umum bahwa tambang batu bara tua di Desa Berangan, Kalimantan, menyimpan cerita yang menyeramkan. Meskipun sudah lama tidak beroperasi karena alasan keselamatan, sesekali masih terdengar kisah dari penduduk sekitar tentang suara aneh, penampakan bayangan, atau perasaan tak nyaman yang menyelimuti mereka saat berada di sekitar area tambang itu. Salah satu cerita yang paling populer adalah mengenai seorang pekerja bernama Marwan yang hilang secara misterius bertahun-tahun yang lalu. Marwan dikenal sebagai pekerja keras yang setia. Di usianya yang ke-40, ia tak pernah meninggalkan pekerjaannya di tambang. Meski telah bertahun-tahun bekerja dengan upah yang rendah dan risiko yang tinggi. Namun, suatu hari, ia tak pernah kembali ke rumah. Menurut saksi, Marwan terlihat bekerja lembur pada malam terakhirnya. Setelah itu, tak ada yang pernah melihatnya lagi. Di malam-malam berikutnya, para pekerja yang melanjutkan tugas lembur mengaku mendengar suara aneh. Beberapa mengatakan mereka mendengar suara seseorang yang memanggil dari dalam lorong tambang yang gelap. Saat didekati, suara itu semakin dalam seolah menjauh, tetapi tak ada satupun pekerja yang berani mencari tahu lebih jauh. Mereka takut tersesat di dalam tambang yang menyeramkan itu. 15 tahun telah berlalu sejak kejadian hilangnya Marwan. Namun cerita mengenai sosoknya masih menjadi bisikan di antara pekerja tambang. Hingga suatu hari, tambang tersebut mulai diaktifkan kembali, seiring dengan adanya permintaan tinggi akan batu bara dari kota-kota besar. Perusahaan tambang mengirim tim baru untuk memulai pengeboran ulang dan memperbarui struktur yang sudah mulai lapuk. Di antara tim baru itu adalah seorang pemuda bernama Adi, seorang insinyur tambang yang baru saja direkrut perusahaan. Berbeda dengan pekerja lain yang mempercayai cerita-cerita mistis, Adi menganggapnya sebagai omong kosong belaka. Menurutnya, cerita-cerita itu adalah karangan orang-orang tua yang ingin menakut-nakuti. Bagi Adi, tambang itu hanyalah tambang biasa, gelap dan berbahaya seperti tambang lain. Ia merasa percaya diri bahwa dengan pengetahuan dan pengalaman tekniknya, tak ada yang perlu ditakutkan. Namun, semuanya berubah pada malam pertama Adi harus lembur. Malam itu, Adi bekerja sendirian di lorong 7 tambang, area yang dikenal paling dalam dan paling menyeramkan. Lorong itu sempit dan dikelilingi oleh dinding batu yang basah dan hitam, hanya diterangi lampu sorot kecil yang dipasang di helmnya. Ia sibuk mencatat data, menyesuaikan alat pengukur tekanan dan temperatur, ketika tiba-tiba terdengar suara halus di belakangnya, seperti langkah kaki yang pelan tapi mantap. Adi langsung menoleh. Ia tak melihat siapapun. Ia mengira mungkin itu hembusan angin atau suara yang disebabkan alat pengebor. Ia kembali bekerja. Namun, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seperti ada seseorang yang berjalan mengikutinya di dalam kegelapan tambang. Kali ini, perasaannya mulai tidak nyaman. Pikirannya mulai melayang pada kisah-kisah lama yang sering diceritakan oleh para pekerja. Saat ia melangkah untuk mengecek peralatan lain, lampu sorot di helmnya tiba-tiba padam. Seketika itu pula, tambang menjadi gelap gulita. Adi terdiam, meraba-raba helmnya untuk memperbaiki lampu. Dalam kegelapan yang pekat itu, ia mendengar suara halus namun sangat jelas di dekat telinganya, berbisik pelan namun dingin, "Kau tahu di mana aku, kan?" Adi tercekat. Suara itu terdengar sangat nyata,
seperti ada seseorang yang berdiri di sampingnya, tepat di telinganya. Dalam ketakutannya, ia menyalakan kembali lampunya dan menerangi lorong sekitar, namun tak ada siapapun. Hanya kegelapan dan dinding tambang yang basah. Hatinya mulai dihantui ketakutan, tetapi ia berusaha menguatkan diri. Mungkin hanya halusinasinya. Ia memutuskan untuk berjalan kembali ke pintu keluar tambang, namun semakin ia melangkah, semakin ia merasa bahwa jalan yang ia lalui seperti memanjang. Anehnya, semakin lama ia berjalan, semakin jauh ia merasa dari pintu keluar, padahal ia yakin telah melewati lorong ini sebelumnya. Dalam keputusasaan, ia mulai berlari, namun tiba-tiba ia berhenti ketika melihat sesuatu di ujung lorong. Di sana, ada sosok seorang pria dengan pakaian tambang yang kotor dan rusak, berdiri membelakanginya. Pria itu tampak tidak bergerak, hanya berdiri di sana dengan tangan menggantung di samping tubuhnya. Adi merasa keringat dingin membasahi punggungnya. Ia tahu ia seharusnya berlari dan keluar dari tambang, tetapi entah kenapa, tubuhnya terasa kaku. Kakinya tak bisa digerakkan. Sosok itu perlahan-lahan berbalik, dan wajahnya yang pucat serta mata kosong yang gelap menatap langsung ke arah Adi. Wajah itu seperti tidak sepenuhnya manusia, lebih seperti bayangan yang berwujud manusia. Tanpa bisa menahan diri, Adi berteriak. Sosok itu mengulurkan tangannya, dan Adi bisa merasakan udara dingin yang sangat menusuk saat sosok itu mendekat. "Kembalikan aku ke rumah, pulangkan aku," bisiknya lirih. Adi segera tersadar dan berlari sekuat tenaga, mencoba keluar dari tambang. Di tengah kepanikannya, ia tersandung dan terjatuh, tapi ia terus merangkak, memaksakan diri untuk tetap bergerak menjauh dari sosok itu. Sesampainya di luar tambang, ia terengah-engah, wajahnya pucat pasi. Pekerja lain yang melihatnya segera mendekat, namun ia tak bisa berkata apa-apa. Semua kejadian yang baru dialaminya seperti mimpi buruk yang menghantui. Sejak malam itu, Adi tak pernah lagi bekerja di tambang tersebut. Ia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya dan kembali ke kota asalnya. Namun, meski sudah jauh dari tambang itu, ia tak bisa menghilangkan ingatan akan wajah pucat dan mata kosong sosok misterius itu, suara bisikan dingin yang meminta kepulangan. Penduduk setempat percaya bahwa Marwan masih menghantui tambang itu, mencari cara untuk kembali ke rumahnya yang tak pernah ia pijak sejak malam ia hilang. Para pekerja baru kini sering mempersembahkan sesajen di mulut tambang setiap Jumat malam, berharap arwah Marwan bisa tenang dan tambang itu aman dari gangguan. Namun, meskipun sesajen terus diberikan, penampakan dan suara misterius masih sering terjadi di lorong-lorong tambang. Dan di suatu malam yang gelap, jika Anda berdiri di dekat mulut tambang, mungkin Anda akan mendengar suara pelan yang memanggil-manggil dari dalam, meminta untuk dipulangkan.